Oke, kali ini saya ingin mengganti seal kaliper roda depan karena sudah mengalami kerusakan dan kebocoran. Jadi pertama yang dilakukan itu menyiapkan dongkrak. Oke ya. Tapi ini dongkraknya jangan diangkat dulu karena kita harus mengendorkan baut di roda dulu. Nanti setelah kendor baru kita lakukan pendongkrakan. Jadi untuk membongkarnya kita kendorkan dulu baut pada roda depan. Oke ya, di kondisi roda baut sudah saya longgarkan. Sekarang tugas kita adalah mendongkrak. Dongkrak sudah saya naikkan. Oke ya. Iya teman-teman ya, ini adalah Mazda CX-5 tahun 2013. Jadi sistem pengereman masih manual. Oke, sekarang kita melepas rodanya. Ya, roda sudah dilepas. Lalu usahakan ditaruh di bawah sini ya. Ini fungsinya mengurangi risiko jika terjadi kegagalan dalam pendongkrakan. Dongkraknya rusak atau terjadi atau mungkin di tanah miring, jadi seandainya pun ambruk atau goyang atau apa, ban ini yang akan menahan mobil ini sehingga risiko kecelakaan itu minim atau kecil. Tugas kita selanjutnya adalah membuka ini ya, kalipernya ya. Oke, menggunakan kunci ring atau kunci pas ukuran 14. Sekali lagi ya, ini adalah Mazda CX-5 tahun 2013. Sistem pengereman masih manual. Oke, sekarang kita buka ini ya. Dengan cara memutar searah jarum jam. Ingat ya, ini roda depan kanan. Oke, gini ya. Oke. Ya, ini kalipernya sudah dibuka. Sekarang kita lihat ya. Secara tanpa perlu dibongkar aja sudah ketahuan ya. Ini sealnya udah bocor tuh, lihat, udah parah nih. Makanya karena dia bocor, akhirnya rimnya menjepit ya. Dan biasanya itu jadi panas. Nah, cara ngeceknya sebenarnya gampang sih. Cara ngeceknya kalau seal ini udah rusak apa belum itu sebenarnya sederhana. Jadi ketika kita jalan sekitar 6 atau 10 km, coba siram disc brake ini dengan air untuk pak roda ya. Kalau dia mengeluarkan embun, memancarkan embun seperti asap gitu ya, itu udah pasti ada masalah di dalam pengereman. Bisa jadi karena sealnya rusak seperti ini, atau bisa jadi karena hal lain seperti itu. Itu yang mengakibatkan rem menjadi macet seperti itu. Jadi nggak perlu harus bongkar roda semuanya ya. Jadi kalau teman-teman habis jalan-jalan jauh gitu ya, sampai rumah coba siram disnya ini, siram dengan air. Jika kayak ngebul kayak seperti asap atau embun itu memuncak itu pasti terjadi masalah pada pengereman. Dan kemungkinan biasanya masalah terbesar itu adalah karena sealnya bocor seperti ini. Oke, sekarang kita bongkar. Caranya itu kita keluarkan ini dengan cara memompa roda sehingga piston ini akan maju sehingga terlepas. Sorry ya teman-teman, karena saya sendirian jadi agak susah nih. Ya, ini sudah terlepas ya kalipernya. Jadi kita tinggal melepas pistol ini dan mengganti karetnya. Kita cek dulu pistonnya apakah masih bagus, tidak ada cacat gitu ya. Terus yang kedua, ini sudah saya ikat dengan karet ya. Ini fungsinya supaya jangan tercecer ya. Kayak ini tadi olinya sudah terlanjur tercecer, tumpah-tumpah karena kebetulan saya sendirian jadi agak susah mengontrolnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan terhadap piston dan penggantian karet ya.
setelah saya lepas, ini pistonnya sepertinya masih bisa digunakan, tidak ada cacat, hanya kotor saja. Tinggal kita bersihkan nanti menggunakan sabun, terus kita amplas, kita bersihkan. Ini juga dibersihkan ya, itu karetnya belum saya lepas. Oke ya, ini karetnya ya, usahakan beli yang ori ya, jadi jangan yang ini ya, jangan yang aspal gitu. Nah ini kalau saran saya sih mending beli di authorized dealer servisnya Mazda deh. Cuman kalau beli di situ sih memang belinya satu paket, artinya termasuk piston, termasuk boot kalipernya, jadi sedikit lebih mahal. Tapi ini karena kebetulan piston saya masih oke, jadi akhirnya saya beli di bengkel lain ya. Tapi yang saya beli yang ori ya. Karena kalau beli di bengkel lain tuh bisa beli peritilan atau beli apa ya, beli eceran lah, beli karetnya doang bisa. Tapi kalau beli di authorized dealer itu biasanya nggak bisa, jadi belinya harus satu paket, termasuk piston, termasuk kaliper bootnya. Tapi kalau memang pistonnya rusak plus karetnya rusak, lebih baik beli di authorized dealer karena harga paketannya jauh lebih murah dibanding beli di bengkel luaran, walaupun sama-sama ori gitu ya. Oke ya teman-teman, nih setelah pistonnya saya bersihkan, saya menggunakan amplas. Ini ukurannya 500 ya, tapi teman-teman bisa menggunakan ukuran 1000 yang lebih halus. Jadi saya rasa ukuran 500 juga cukup halus. Jadi intinya sih bisa digunakan untuk membersihkan permukaan piston ini dan jangan sampai melukai. Mungkin karena amplasnya terlalu kasar jadi melukai, akibatnya cacat dan tetap bocor. Jadi gunakan yang halus. Intinya sih terserah, masalah ukuran terserah teman-teman, yang pasti halus. Oke, itu juga saya bersihkan. Sekarang tinggal pemasangan karetnya atau sealnya. Oke, selanjutnya pertama kita pasang yang karet ini ya di dalam rumahnya ini. Nah, itu kita kasih gemuk atau grease dulu biar licin. Sorry ini karena tangan satu agak susah jadi saya matikan dulu. Setelah saya lumuri grease atau gemuknya permukaannya ini dan ini ya, nah pasangnya nih sini ke yang ini ya, ini ada cekungan ini, lubang ini ya. Sorry ya, ini masa dimati ini susah nih tangan satu. Oke, karetnya sudah masuk ya, itu warna hitam ya. Oke, sekarang kita tinggal memasang karet ini ya, ini ke pistonnya. Nah untuk itu kita kasih gemuk dulu di permukaan piston ini atau grease, kasih gemuk. Dan untuk pemasangannya itu berbarengan antara piston dan karetnya. Tapi untuk beberapa mobil emang bisa pistonnya dulu baru karetnya, karena memang dia ada karet kayak semacam kawat pengikat. Tapi untuk Mazda CX-5 nggak ada. Tapi ini sepertinya sama kayak Pajero juga sama seperti ini. Jadi masangnya barengan ya, seperti ini ya. Oke ya, sudah dipasang ya. Ini tinggal nanti kita masukkan ke sini ya, dorong ke sini ya. Tinggal didorong masukin ke sini nih. Bahan ya. Karet, posisi karetnya itu lihat yang ada lubang-lubang ini ya. Lubang ini di bawah ya. Di bawah posisinya gini, perhatikan ya. Nah ini supaya jangan kebalik, karena kalau terbalik nanti susah dipasang, terus gampang lepas. Oke ya, tuh ada lubang tuh ya, itu di bagian bawah ya. Tambahan lagi ya, ini kalau bisa di sini nih. Ntar nih saya cari posisi yang enak nih kameranya ya, biar bisa. Maaf nih. Oke ya, jadi di sini ya, ini ya nih. Ini dikasih gemuk dikit ya, biar nanti agak licin. Tinggal mendorong piston ke dalam ya. Ini bisa ditambahkan grease atau gembok di sini tuh. Pas didorong biar enak licin gitu. Ya, tinggal dorong ke sini ya. Oke, piston dan karet sudah terpasang, seperti ini hasilnya. Oke ya, ini untuk Mazda CX-5 ya.
tahun 2013. Oke, sekarang kita tinggal memasang ini. Sudah kita pasang ya, ini tinggal dikencangkan nih baut sama ini. Kaliper sudah terpasang. Nah, sebelum memasang yang ini ya, ini kita buang dulu olinya atau anginnya yang terjebak itu dengan cara memompa rem kurang lebih 3-5 kali ya. Setelah itu baru kita pasang. Oke, ini sudah kita pasang ya, saluran olinya. Nah, sekarang tugas kita melakukan bleeding. Bleeding ini fungsinya untuk membuang angin yang terjebak dalam oli rem. Hari ini untuk menghindarin rem jadi ngempos atau kosong ya ketika diinjak gitu. Dan ini akan sangat berbahaya ketika kita berada berjalan lah, apalagi dalam kecepatan tinggi gitu ya, bahaya. Jadi caranya dengan cara melakukan bleeding melalui tombol pembuangan sini ya. Ya, ini alat-alat ya sederhana. Saya menggunakan alat sederhana ini, botol bekas air mineral. Ini fungsinya untuk menampung oli yang kita keluarkan. Kemudian ada selang. Selang ini untuk memonitor atau memantau ada gelembung-gelembung udara, yang artinya kalau gelembung udara itu berarti ada udara yang terjebak di dalam saluran oli rem kita. Nah, nanti begitu sudah, kalau hasil monitoringnya sudah tidak ada gelembung-gelembung udara, berarti kita sudah bisa mengencangkan kembali baut ini ya. Nah, ini harus kita lakukan ke 4 roda, walaupun yang diganti hanya ini, saya kebetulan mengganti hanya roda depan ya, sebelah kanan. Tapi akan lebih baik jika itu di bleeding dilakukan ke semua roda. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang terjebak di dalam saluran oli rem kita. Selanjutnya kita akan kendorkan sedikit supaya pas saat kita pompa remnya itu olinya bisa keluar dan anginnya juga bisa keluar. Sudah terpasang, kita akan uji coba ya, gimana apakah pengeremannya oke atau masih bermasalah. Oke, kita coba dulu.